Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam majelis dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Hadirin jemaah rahimakumullah, Alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fatwa Aldila Ferdiani dengan NIM 216111039, Prodi Statistika Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tema kali ini adalah tentang bagaimana menahan amarah sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan menahan marah itu sendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagai manusia, tentu ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi marah. Seperti ketika kita dibohongi, diperlakukan tidak adil, frustasi, diganggu ketika kondisi capek, dan beberapa alasan lainnya. Naluri manusia salah satunya adalah berada dalam situasi yang aman. Begitu juga dengan kemarahan. Marah terjadi sebagai respon pertahanan diri kita dari suatu yang kita anggap tidak aman atau berbahaya. Sehingga dengan marah kita akan merasa lebih aman. Namun, itu semua tidak berarti menjadikan kemarahan kita sebagai alasan untuk berbuat hal-hal kekerasan atau kericuhan. Dalam sudut pandang Islam, amarah merupakan bencana yang dapat merusak akal. Karena ketika hati dalam kondisi lemah, maka setan dan bala tentaranya melakukan serangan. Pada saat manusia marah, maka setan mempermainkan melalui kemarahannya itu. Sebagaimana anak kecil yang mempermainkan bola. Telah disebutkan bahwa sebagian para wali berkata pada iblis, "Tunjukkanlah padaku bagaimana Anda mempermainkan anak cucu Adam." Iblis berkata, "Aku kuasai dan aku permainkan dia saat sedang marah dan memperturutkan kesenangan hawa nafsunya." Nauzubillah. Ketika seseorang marah, ada banyak hal yang dapat terjadi. Misalnya mudah mencaci maki, mengucapkan kalimat buruk, bercerai, bahkan saling membunuh. Oleh sebab itulah, kemarahan termasuk sesuatu yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, anna rajula qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, berikan kami nasihat." Lalu kata Nabi menasihati hatinya, "La taghdab, jangan marah." Mungkin merasa sangat simpel pesan yang diberikan, lelaki ini bertanya lagi sampai berulang sampai 3 kali. Nabi selalu menjawab dengan konsisten sebagaimana jawaban yang pertama. La taghdab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Tentang hadis ini, seperti dikutip dari laman NU Online, ulama memiliki pendapat berbeda. Sebagian dari mereka memberikan alasan kenapa Rasulullah sampai berpesan kepada orang tersebut dengan kalimat, "Jangan marah," sampai 3 kali. Karena memang sahabat yang bertanya itu adalah orang yang temperamental dan marah. Sementara sebagian ulama lainnya menjelaskan, kemuliaan seseorang akan tetap terjaga apabila ia bisa mengontrol emosi marahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Batal, mengatakan bahwa mengontrol emosi diri sendiri itu lebih berat daripada mengontrol musuh. Sebagian ulama menyebutkan Allah membuat marah dari api. Apabila orang tersulut emosinya, api kemarahan akan membara. Api tersebut meletup sehingga darah yang ada di mata dan muka menjadi tampak memerah. Kulit luar akan menampakkan apa yang ada di belakangnya. Tidak bisa dibohongi, jika ada orang yang marah, kulitnya akan menceritakan hal tersebut dengan sendirinya. Apabila orang yang sedang emosi tersebut bisa menahan emosinya sehingga meletup, dapat diredamkan, meletup lagi, diredamkan lagi. Yang akan terjadi adalah kulit akan berubah dari kuning ke merah. Dan bolak-balik seperti itu.
Jadinya kulit menjadi tampak pucat sehingga jika ada orang yang sedang marah, lalu ia bercermin melihat dirinya sendiri, ia akan malu karena saking buruknya ekspresi dan sebab perubahan aura wajahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, namun orang kuat adalah yang bisa mengontrol pribadinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Lalu dalam hadis lain juga disebutkan, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah orang yang lambat meletup emosinya dan cepat meridoi. Sedangkan seburuk-buruk orang adalah orang yang cepat marah dan lambat meridoi. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzina yunfikuna fis sarai wat tarai wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana seharusnya menahan amarah? Ada beberapa cara yang dianjurkan Rasulullah SAW. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, membaca ta'awuz. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi yang diceritakan oleh Sulaiman Surad. Ada dua laki-laki di samping Rasulullah, sedangkan kita sedang duduk-duduk. Salah satu di antara mereka mencaci temannya, marah wajahnya memerah. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qalaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku ini mengetahui ada sebuah kalimat yang jika dibaca kemarahan itu akan hilang, yaitu jika dia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemarahan itu dari setan, sedangkan setan terbuat dari api. Api hanya bisa padam dengan air. Jika di antara kalian marah, berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ketiga, duduk. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, apabila di antara kalian ada yang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika marah tidak bisa hilang, bertidur miringlah. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Keempat, diam. Mengajarlah kalian, berikan kemudahan, jangan mempersulit masalah. Jika di antara kalian ada yang marah, maka diamlah. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, bersujud yang berarti salat sunnah minimal 2 rakaat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW kembali bersabda, ingatlah, sesungguhnya marah itu bara api dalam hati anak Adam. Tidakkah engkau melihat merahnya kedua matanya dan tegangnya urat darah di lehernya? Barang siapa yang mendapati hal tersebut, hendaklah ia menempelkan pipinya dengan tanah atau sujud. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita semua untuk bisa menahan amarah, tidak suka marah, dan menjadi orang yang penyabar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.